Welcome to my channel. Just Mami Traveling with Imagination. Komandan Tampanku bab 44. Berpamitan. Mas, jangan maksa begitu dong. Lagian kan demi kebaikan Aidin. Aku juga gak akan tenang ninggalinnya, ucap Intan. Ia tidak enak hati pada mertuanya. Papa bercanda kok. Ya udah kalian pergi aja, biar Aidin sama kami. Lagian Zen kan beberapa bulan terakhir sibuk persiapan alih jabatan. Pasti butuh refreshing. Pergilah. Ucapmu. Alhamdulillah. Gitu dong, Pa. Terima kasih ya. Ucap Zain. Ia sangat senang karena diizinkan pergi olehmu. Zain pun menghampiri dan menggendong anaknya. Sayang, maaf ya, ayah pergi dulu. Nanti kalau kamu sudah lebih besar, ayah janji akan ajak kamu jalan-jalan. Oke? Ucap Zain kemudian ia mencium pipi anaknya. Intan geleng-geleng kepala melihat kelakuan suaminya itu. Kalau begitu aku mau pamping dulu ya mas, ucapnya. Iya sayang, pamping yang banyak biar anak ayah nggak kelaparan. Ucap Zain sambil menggoda anaknya. Rani dan Mu tersenyum melihat keluarga kecil itu. Mereka bahagia karena kini anaknya begitu harmonis. Padahal dulu dua insan itu sempat menolak saat dijodohkan. Apalagi Intan yang butuh waktu lama untuk menerima Zain. Sementara itu, Bian sudah sejak tadi berada di kamar. Ia sedang menyiapkan pakaiannya dibantu oleh Ira. Sejak di perjalanan pun, Bian sudah berkomunikasi dengan atasannya. Jadi, nanti titik pencariannya di mana, Bi? Tanya Ira. Di Belitung sayang. Jadi, sekarang aku ke markas. Setelah itu kami pergi ke Belitung menggunakan pesawat Hercules. Jelas Bian. Jauh ya, Bi? Jadi nggak bisa nyuri waktu buat ketemu dong? Tanya Ira. Bian yang sedang membereskan barangnya pun berhenti sejenak. Sabar ya sayang, doakan aku supaya cepat kembali. Ucap Bian. Ya udah. Pokoknya nanti jangan lupa kabarin aku ya. Pinta Ira manja. Siap. Sahut Bian setelah selesai packing. Bian pun segera pamit pada mertuanya. Pah, Mah, aku pergi dulu. Titip Ira ya. Ucap Bian. Iya Bi, kamu hati-hati di sana. Jangan sampai lengah. Jaga kesehatan. Ucap Rani. Siap, Mah. Doakan, semoga semuanya lancar. Pinta Bian. Pasti. Pokoknya kamu fokus saja dengan pekerjaanmu. Jangan memikirkan yang lain. Ucapmu. Mikirin aku nggak boleh, Pak? Tanya Ira. Ya kalau lagi kerja baiknya jangan sayang. Nanti biar nggak fokus. Bisa bahaya. Masalahnya kan mau menyelam. Di dalam laut sana itu kan tidak boleh lengah. Ucapmu. Iya, aku cuma bercanda kok, Pak. Ya udah, kami pergi dulu ya. Ujar Ira. Loh, kamu mau kemana, Ra? Tanyamu. Aku mau ngantar Mas Bian ke bandara. Iya, tadi udah aku larang. Tapi Ira tetap mau nganter. Papa tenang aja, nanti ada Kiana yang jemput. Ucap Bian. Jika adiknya yang menjemput Ira, artinya ia akan didampingi oleh beberapa pengawal dan sopir. Terus, mobil Ira gimana? Tanyamu. Kami dijemput kok, Pak. Sepertinya sudah ada di depan. Ucap Bian. Oh gitu. Ya udah, hati-hati. Ucapmu. Bian dan Ira pun pergi. Nanti Kiana nunggu di sana. Saat aku menghadap ke atasan, kamu tunggu di mobil Kiana aja ya. Pinta Bian.
Tugasnya kali ini bukanlah tugas khusus atau rahasia, sehingga Ira bisa mengantarnya sampai ke bandara. Iya sayang, jawab Ira. Sepanjang perjalanan, Ira merangkul lengan suaminya. Ia pun bersandar di bahu Bian, seolah takut kehilangan suaminya itu. Untung tadi udah dapat bekal. Coba kalau kamu nolak terus, bisa pusing kok pergi dinas tanpa bekal. Bisik Bian. Iya, ucap Ira. Ia pun tak mengelak. Pasti akan sangat menyesal jika tadi dirinya tetap menolak Bian. Beberapa saat kemudian, mereka sudah tiba di markas besar. Saat melewati gerbang utama, begitu banyak penjaga yang memberi hormat kepada Bian. Itu dia mobil Kiki. Kamu tunggu di sana dulu ya. Ucap Bian. Sebagai anak jenderal, Kiana bisa masuk ke markas itu. Apalagi pengawalnya pun merupakan anggota TNI. Iya, Bi, jawab Ira. Bian dan Ira pun turun dari mobil dan menghampiri mobil Kiana di depan kantor Bian. Ternyata di sana sudah banyak yang menunggu kedatangan Bian. Setelah melapor pada atasannya, Bian pun meminta maaf dan menjelaskan mengapa dirinya terlambat. Iya, saya paham. Justru saya yang minta maaf karena telah mengganggu bulan madu kalian. Ucap atasan Bian. Siap, tidak masalah Pak. Sahut Bian. Setelah mendapatkan surat tugas, Bian pun meninggalkan markas menuju ke bandara yang lokasinya tidak terlalu jauh dari markas tersebut. Sabar ya Mbak, resiko punya suami abdi negara emang gitu. Dulu ibu aku juga sering ditinggal-tinggal sama bapak. Malah bapak pernah tugas ke negara berkonflik selama 2 tahun. Gak pulang-pulang, cerita Kiana saat berada di jalan. Iya Ki, insya Allah aku sabar, jawab Ira. Mbak tenang aja, Mas Bian gak akan berani macem-macem. Kalau sampai itu terjadi, Bapak yang akan maju paling depan. Dia juga bisa dicopot dari jabatannya, ucap Kiana. Kamu ngomong apa sih Ki? Gak usah kejauhan. Siapa juga yang mau macam-macam? Tegur Bian. Ya nggak apa-apa, Bi. Dia kan cuma ngingetin aku, ucap Ira. Buru-buru mau macam-macam. Mikirin kamu aja udah pusing. Baru nikah 2 hari, harus pisah. Ucap Bian memelas. Sabar ya, tetap semangat, sahut Ira sambil mengusap bahu Bian. Setibanya di bandara, Ira ikut turun mengantar Bian sampai ke pintu masuk. Bi, kalau malam kamu bakalan nyelam nggak? Tanya Ira manja. Enggak dong sayang. Malam kan gelap. Paling kalau cuacanya bagus, kami melakukan pencarian dari atas menggunakan radar. Jawab Bian. Syukurlah. Pokoknya jangan lupa kabari aku, pinta Ira. Iya sayang. Kalau begitu aku pergi dulu ya. Kamu jangan nakal. Ingat, aku bisa muncul kapanpun tanpa pemberitahuan. Ucap Bian. Iya, kamu juga. Awas aja kalau genit sama cewek, ancam Ira. Genitnya sama kamu aja. Bisik Bian setelah itu mereka berpelukan. I love you, Bi. Ucap Ira sambil mendekap erat suaminya. Rasanya begitu berat melepas kepergian Bian. Love you more sayang. Sahut Bian. Kemudian dia mengecup seluruh wajah Ira. Setelah itu perlahan mereka melepaskan pelukan. Kemudian dia pun mencium tangan suaminya. Dah. Ucap Bian sambil melambaikan tangan. Ia berjalan mundur seolah tak rela jika tak melihat wajah istrinya. Ira pun hanya berdiri pasrah, sebab ia tidak mungkin membuntuti Bian lagi. Namun saat berada di pintu masuk, Bian langsung berlari ke arah Ira dan mencumbu bibir istrinya itu. Sontak saja para anak buah Bian yang sejak tadi memperhatikan mereka diam-diam pun langsung bersorak. Teriak mereka. Mereka meledek satu sama lain sambil berlinsatan. Karena iri pada Bian yang sudah menikah itu. Bian dan Ira terkejut. Mereka tidak sadar bahwa sejak tadi ada yang memperhatikannya. Awas kalian ya. Ancam Bian sambil tersenyum.
Ampun, Dan. Ucap anak buah Bian sambil cengengesan. Ya udah, kali ini aku beneran pergi. Assalamualaikum. Ucap Bian kemudian ia meninggalkan istrinya itu. Waalaikumsalam, hati-hati sayang, sahut Ira. Ia menatap kepergian suaminya itu. Semoga kamu cepat kembali, Bi. Aku gak sanggup kalau harus pisah terlalu lama gini, batin Ira. Aduh, jadi pengen nikah. Ledek anak buah Bian. Ya udah, tinggal mengajukan. Sahut Bian santai. Ya, saya kan bukan komandan yang bisa satset-satset. Mau nikah juga pengajuan dulu. Belum lagi prosesnya yang lama. Keluh anak buah Bian. Ya iya sih. Masalah utama belum ada calonnya. Haha. Ledek anak buah Bian yang lain. Mereka semua pun tergelak. Beberapa jam kemudian Ira sudah tiba di rumahmu kembali. Saat ini ia sedang bersantai di kamarnya sambil memainkan ponsel. Kok dia belum ngabarin aku ya? Gumam Ira. Ia gelisah menanti kabar dari suaminya itu. Padahal Bian tidak sempat untuk memberi kabar pada Ira. Sebab setibanya di sana ia sudah ditunggu oleh yang lain dan langsung melaksanakan tugasnya. Saat tiba di lokasi, Bian langsung berkoordinasi dengan yang lain. Ia pun ikut menyusuri permukaan laut untuk melacak keberadaan pesawat menggunakan radar. Saat ini ia belum bisa menyelam karena hari sudah malam. Bian tidak bisa main-main dalam menangani masalah itu. Sehingga ia tak sempat untuk mengecek ponselnya. Selesai mengelilingi permukaan laut, Bian kembali ke darat. Setelah itu ia kembali berdiskusi untuk menjelaskan rencana esok hari. Sehingga ia baru bebas tugas sekitar pukul 10 malam. Alhamdulillah, akhirnya selesai. Gumam Bian. Setelah itu ia menghubungi istrinya. Telepon terhubung. Halo Bi, kamu kemana aja sih? Dari tadi ditungguin gak ada kabar, jam segini baru ngabarin aku. Keluh Ira. Bian tersenyum mendengar istrinya begitu cerewet. Maaf ya sayang, tadi aku nggak sempat pegang HP. Karena aku sampai sini sudah malam. Jadi langsung patroli, terus koordinasi untuk rencana besok pagi. Jelas Bian. Jadi besok pagi kamu mau menyelam? Tanya Ira. Iya, doain aku ya. Semoga membuahkan hasil dan bisa cepat selesai. Pinta Bian. Amin. Tapi apa yakin kalau pesawatnya tenggelam di laut? Tanya Ira. Berdasarkan info dari Menara ETC, pesawat itu terlihat terakhir kali di daerah sini. Kami berharap mereka semua selamat. Tapi kalaupun ternyata benar tenggelam, semoga segera ditemukan. Jawab Bian. Amin. Kamu udah makan belum? Jangan sampai telat makan ya, Bi. Ucap Ira. Iya sayang, udah kok. Kamu jangan khawatir ya. Besok kamu udah kerja apa belum? Tanya Bian. Udah, Bi. Aku di rumah juga ngapain? Yang ada malah bete. Jadi kerja aja. Sahut Ira. Ya udah, jangan nakal. Aku mau mandi dulu terus istirahat. Ucap Bian. Kamu tidur di mana? Tanya Ira lagi. Di sini kami membuat tenda darurat. Jadi setelah pencarian, kami akan tidur di tenda. Jawab Bian. Di tenda? Tanya Ira dengan nada miris. Tenang aja, ini tendanya nggak sama dengan yang di perbatasan kok. Kan tenda besar yang isinya banyak. Jadi mirip seperti rumah. Toilet pun ada. Jawab Bian. Oh, kirain kayak waktu itu. Ucap Ira malu. Enggak lah, mau masang berapa banyak? Kan tim relawan, tim SAR, dan tim yang lainnya ada banyak sayang. Kenapa nggak nginep di hotel aja, Bi? Tanya Ira. Lokasinya jauh dari hotel sayang. Namanya juga tempat kecelakaan. Kan gak mungkin milih di tempat yang strategis. Jawab Bian. Iya juga ya, Bi. Ya udah sana kamu mandi. Oke, udah dulu ya sayang. Ucap Bian.
Abi, tunggu, ucap Ira cepat. Apa? Tanya Bian. Di sana ada cewek-cewek nggak? Tanya Ira malu-malu. Bian terkekeh. Ya ampun, kalaupun ada, aku nggak sempet noleh ke mereka. Di sini aku fokus mencari korban kecelakaan biar bisa cepat pulang ketemu istri tercinta. Jadi mereka semua aku anggap sama. Jawab Bian. Berarti ada ya? Tanya Ira lemas. Ya ada sayang, di dunia ini kan bukan cuma ada lelaki. Di setiap pekerjaan pun pasti ada perempuannya. Udah, kamu gak usah netting. Percaya, suamimu ini gak akan macam-macam. Iya, ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Telepon terputus. Keesokan harinya, Bian hanya mengirim pesan singkat pada Ira. Ia mengabari Ira sekaligus minta doa agar dirinya bisa menyelesaikan tugas dengan selamat. Sementara itu, Ira melakukan kegiatannya seperti biasa. Meski hatinya gelisah, Ira berusaha untuk tetap tenang. Ia mengalihkan pikirannya itu dengan melakukan berbagai kegiatan. Seminggu telah berlalu, Bian masih belum juga pulang. Mereka baru menemukan sebagian puing-puing sehingga pencarian diperpanjang. Setiap hari, mereka hanya bisa berkomunikasi sebentar, sehingga rasa rindu mereka begitu membuncah. Bahkan tak jarang mereka hanya bisa berkirim pesan. Hari berlalu, minggu pun berganti. Bahkan saat ini Bian sudah hampir 3 minggu di sana. Saat ini seluruh korban telah ditemukan. Bahkan puing-puing pesawat pun sudah mulai dievakuasi. Namun Bian masih memiliki tugas, yaitu mencari black box pesawat yang dapat memberi petunjuk penyebab pesawat itu jatuh ke laut. Pagi ini Ira tidak bangun, ia merasa pusing dan mual, sehingga memutuskan untuk istirahat di rumah. Tuk tuk tuk, Rani mengetuk pintu kamar Ira. Masuk, ucap Ira sambil memejamkan mata. Rani pun membuka pintu, ia bingung mengapa Ira tidak keluar kamar. Kamu kenapa, Ra? Tanyanya sambil mendekat. Nggak tahu mah, ini mual banget, pusing juga, sahut Ira tanpa membuka matanya. Ia tidak sanggup karena merasa mual. Waduh, jangan-jangan kamu hamil, Ra, ucap Rani. Hah? Ira yang sedang terpejam itu membuka matanya. Ia langsung mengingat-ingat kapan terakhir kali ia haid. Coba, harusnya kapan kamu haid? Tanya Rani. Iya sih, harusnya aku haid itu 1 minggu setelah nikah. Soalnya hari pertama haid terakhir aku sekitar 3 minggu sebelum nikah. Jawab Ira. Kalau misalnya kamu beneran hamil, berarti udah 1 bulan lebih dong. Tanya Rani. Ia yang sudah pengalaman itu masih ingat bagaimana cara menghitung usia kandungan. Ira pun tercekat. Iya mah, apa iya aku hamil? Tanyanya. Ya kalau lihat dari gejalanya sih begitu. Apalagi kamu udah telat 2 minggu kan? Toh kalian juga udah pernah berhubungan. Jadi wajar kalau kamu hamil. Jelas Rani. Ira menghela nafas. Tapi Bian gak ada di sini. Aku jadi gak semangat. Gumam Ira. Hush, jangan begitu. Ada atau tidak ada Bian, kamu harus tetap semangat. Kasihan janin kamu kalau tidak disambut dengan sukacita. Tegur Rani. Astagfirullah. Maaf, tapi kan ini belum pasti, Mah. Aku belum tes. Jawab Ira. Ya udah, lebih baik sekarang kamu tes dulu sana. Ucap Rani. Bersambung.